Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ali baitika tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya abdillah wa ala ansarika al-mujahidina bayna yadayk. Faza man ittasama bihablikum wa amina man laja ila khismikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Pembahasan kita malam ini adalah melanjutkan pembahasan yang sudah kita jelaskan pada malam-malam sebelumnya, yaitu tentang apakah kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berhasil meraih apa yang beliau inginkan ataukah tidak. Atau dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangkah atau kalah. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita tentu harus memahami tentang tujuan yang ingin dicapai oleh musuh. Jadi kita ketika ingin membuat sebuah penilaian menang ataukah kalah, kita juga harus memahami tentang tujuan dari dua pihak, dua lawan yang berbeda. Kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah, mereka berusaha untuk satu, yaitu menghapus Islam dari dasarnya. Kita akan membahas ini, sejauh mana keberhasilan Bani Umayyah dan terutama Yazid ibn Muawiyah untuk menghapus Islam dengan segala cara yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk menghapus agama ini, membuat agama ini berdasarkan keinginan-keinginan mereka. Mereka tidak menginginkan adanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan agama Islam. Meskipun mereka Bani Umayyah menjadi khalifah atas nama Islam, menjadi pemimpin atas nama Islam, tetapi Islam sama sekali tidak digunakan sebagai dasar membangun negara tersebut sama sekali. Muawiyah sendiri, sebagai ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah keturunan Ibnu Tolaqa. Yaitu suatu hari ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan Makkatul Mukarramah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah kembali ke Makkah seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna fatahna laka fatham mubina. Allah memberikan kemenangan yang luar biasa terhadap Rasulullah. Makkatul Mukarramah ditaklukkan oleh Rasulullah. Semua orang-orang kafir Quraisy ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah menangkap mereka, menawan mereka, mereka susah, mereka ketakutan, sampai-sampai di antara mereka mengatakan, sungguh ini adalah pembantaian, akan terjadi pembantaian yang amat besar. Mereka mengatakan, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembantaian, penderitaan yang tidak akan pernah berhenti. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, hadza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Sehingga kaum Quraisy yang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara yang dibebaskan oleh Rasulullah adalah Abu Sufyan. Dibebaskan oleh Rasulullah, antumut tolak, idhabu, kata Rasulullah, pergilah kalian, antumut tolaqa, pergilah kalian, kalian adalah orang-orang bebas. Kemudian setelah itu Abu Sufyan masuk Islam. Tetapi beliau masuk Islam ini bukan karena dia benar-benar masuk Islam, tetapi seperti yang diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam khutbahnya di kitab Nahjul Balaghah. Imam Ali mengatakan, istaslama Abu Sufyan. Bukan, dia tidak menggunakan kata aslama, ma aslama, walakin istaslama. Dia bukan masuk Islam, akan tetapi dia menyerah karena dia ketakutan. Takut dari mana? Takut dari kaum muslimin apabila ia menunjukkan sikapnya permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya umat Islam akan membunuhnya. Abu Sufyan sepanjang zaman tidak pernah masuk Islam. Dan itu disaksikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam khutbahnya, ma aslama walakin istaslama khaufan, karena takut maka dia kemudian menyerah. Bani Umayyah sebagaimana diungkapkan oleh sejarah adalah termasuk yang dikenal sebagai asyajaratul mal'unah, pohon yang terkutuk, yang darinya menyebarkan fitnah permusuhan terhadap Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh menggambarkan bahwa Yazid ibn Muawiyah yang merupakan keturunan dari Abu Sufyan, di saat dia menjadi khalifah, Yazid menjadi khalifatul muslimin, ketika mendengar adzan di masjid, diperingatkan oleh orang-orang di dalamnya, pengikut-pengikut yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, hentikan engkau minum-minum ini, hentikan engkau mabuk-mabukan ini. Sekarang di masjid terdengar suara azan. Apa kata si Yazid bin Muawiyah? Yazid bin Muawiyah mengatakan, da'il masajida lil ubbadi taskunuha, waqif ala dikkatil khammari wasqina, ma qala rabbuka wailun lil ladzina syaribu bal qala rabbuka wailun lil musallina.
Kata Yazid ibn Muawiyah ketika mendengar tentang azan dan diminta untuk menghentikan dia mabuk-mabukan, tetapi jawabannya justru aneh. Kata dia, da'il masajid lil ubbadi taskunuha. Biarkan masjid itu digunakan oleh orang-orang yang menyembah Tuhan. Biarin. Waqif ala dikkatil khammari wasqina. Kau tetap duduk berhenti dan terus jok itu minuman khamr agar kami terus mabuk-mabukan. Maqala rabbuka wailun lil ladzina syaribu. Tuhanmu tidak pernah berkata celaka bagi orang-orang yang minum mabuk-mabukan. Tetapi apa kata Allah? Allah mengatakan bal qala rabbuka wailun lil musallina. Tetapi Tuhanmu berkata celaka bagi orang yang melakukan salat. Dalam ayat apa itu? Allah mengatakan wailun lil musallin alladzina an salatihim sahun. Tuhanmu tidak pernah mengatakan celaka bagi orang yang minum-minum dan mabuk. Tetapi Tuhanmu mengatakan celaka bagi orang-orang yang salat, yang dimana salatnya itu adalah sahun, lupa. Dia tidak berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bani Umayyah berusaha untuk menghapus Islam dan ajaran Islam dari pokoknya. Apakah kemudian dia berhasil? Tidak. Bani Umayyah gagal untuk menghapus Islam dari pondasinya, menghilangkan Islam dari pondasinya. Dia gagal sama sekali. Yang kedua, Bani Umayyah dia berusaha untuk menghapus agar suara yang menyebut nama Rasulullah dan Ahlul Baitnya hilang. Dia berusaha menghapus nama Nabi Muhammad dikenang oleh siapapun. Dalam sebuah tarikh diriwayatkan oleh Zubair al-Bakka dalam kitab Al-Muwaffaqiyat. Ini dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan qala al-mutrif Mutarrif ibn al-Mughirah ibn Syu'bah dakhaltu ma'a abi ala Muawiyah fakana abi ya'tihi fayatahaddatsu ma'ahu. Dia bilang Mutrif bin Syu'bah mengatakan suatu hari aku bersama ayahku datang menemui Muawiyah. Dan ayahku berbicara terhadap Muawiyah. Setelah itu kemudian dia pergi meninggalkannya. Kemudian dia mengingat tentang Muawiyah dan cara berpikir Muawiyah. Lalu aku melihat kata ayahnya, riwayat ini panjang sekali. Sampai suatu hari ayahku aku menyaksikannya tidak mau makan malam. Dia bersedih. Seakan-akan aku melihat ada sesuatu yang terjadi dalam keluargaku ini. Kata Mutrif bin Syu'bah. Dia bilang apa? Lalu aku bertanya, qultu mali araka mughtamman minal lailah. Wahai ayahku, kenapa aku menyaksikan engkau dalam kondisi gelisah, bersedih sejak tadi malam? Kau tidak mau makan, kau gelisah. Kenapa? Jawaban ayah yang mengatakan, qala ya bunayya ji'tu min akfarin nas wa ahbathihim. Aku telah datang dari orang yang paling kafir dan paling busuk. Habith itu orang yang jahat. Akfar orang yang paling kafir. Saya baru saja datang menemui orang yang paling kafir di antara semua manusia dan paling bejat di antara semua manusia. Anda bisa bayangkan. Kemudian Mutrif bertanya, wa madzaka? Apa itu? Dia bilang, qala, ayahnya berkata, qultu lahu. Ayahnya mengatakan, laqad khalawtu bihi. Aku telah datang menemui Muawiyah dengan sendirian. Dalam kondisi bersendirian aku ingatkan Muawiyah. Aku mengatakan innaka qad balagta sinnan ya Amirul Mukminin.
Kau sekarang sudah tua, wahai Amirul Mukminin. Kalimat ini diucapkan oleh ayahnya Mutrif kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, kau sekarang ini sudah tua. Falau adharta adlan wa basatta khairan fa innaka kabirta. Kalau sekiranya engkau menampakkan sikap yang adil, yang baik, kau tunjukkan perilakumu yang baik, maka sungguh engkau akan menjadi orang yang sangat besar. Walau nadharta ila ikhwatika min Bani Hashim, kalau sekiranya engkau menyaksikan, melihat kepada saudaramu, saudara-saudara Bani Hashim. Kenapa disebut saudara? Karena Bani Umayyah berasal dari keturunan yang sama, antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, dari kakek, dari buyut yang sama. Kemudian wawasalta arhamahum, kalau kau kemudian datang kepada Bani Hashim, kau menyambung persaudaraan dengan mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bilang, engkau ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuatan yang membuat hari ini mereka tidak akan berani berbuat apapun kepadamu. Artinya Muawiyah sudah memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Lebih baik kalau engkau ini berhubungan baik dengan Bani Hashim. Jangan bermusuhan dengan Bani Hashim. Kau akan dikenal sebagai orang yang baik. Dia bilang, wa inna dzalika mimma yabqa laka dzikruhu wa thawabuhu. Kalau kau berbuat baik, berbuat adil, berbuat baik, menyambung persaudaraan dengan Bani Hashim, maka niscaya engkau akan selalu diingat oleh sejarah. Kau akan diingat sebagai orang yang baik. Kau akan tidak pernah dilupakan oleh manusia karena kau telah berbuat dengan Bani Hashim. Tetapi apa jawabannya? Yang menggambarkan bahwa Bani Umayyah, Abu Sufyan, Muawiyah, dan Yazid serta seluruh dinasti-dinasti Bani Umayyah, mereka berusaha untuk menghapus nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bilang, hayhat, hayhat, ayyu dzikrin arju baqa'ahu. Dia bilang, ingatan apa yang saya ingin, yang saya harapkan supaya tetap aku diingat? Tidak mungkin, mustahil. Sampai kalimat itu panjang sekali. Fulan telah menjadi khalifah, yang dikenang adalah fulan. Fulan menjadi khalifah, yang dikenang adalah fulan. Tetapi kemudian wa inna ibn Abi Kabsyah, ini lihat, wa inna ibn Abi Kabsyah yusahu bihi kulla yaumin 5 marrat. Disebut Ibn Abi Kabsyah. Ibn Abi Kabsyah itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Ibnu Abi Kabsyah? Ibnu Abi Kabsyah itu adalah julukan dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibu. Dari pihak ibu, yaitu Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah, kakeknya pernah dijuluki oleh orang-orang kafir, penghinaan terhadap Rasulullah, menyebut Ibnu Abi Kabsyah. Jadi Rasulullah dihinakan dengan cara itu karena kakeknya dari sang ibu salah satu dijuluki dengan Abi Kabsyah, Abu Kabsyah. Dia bilang, ini putranya Abu Kabsyah ini setiap hari selalu diteriakkan 5 kali setiap hari. Kullu yaumin 5 marrat, disebut Muhammad selalu disebut setiap hari dalam waktu sholat 5 kali itu terus disebut. Dia bilang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fa ayyu amalin yabqa. Kalau sudah Muhammad Rasulullah setiap saat disebut namanya dalam azan, lalu apa amalan tindakan yang bisa abadi selain itu? Apapun yang saya lakukan tidak akan pernah berdampak. Jadi Muawiyah berusaha untuk mengubur nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu dzikrin yadumu ba'da hadza? Adakah sebuah peringatan yang akan abadi setelah Rasulullah selalu disebut namanya dalam adzan? La abalak, sungguh
engkau tidak punya ayah, maksudnya pada yang nasihati itu. La wallahi illa dafnan dafna, sungguh demi Allah aku akan kuburkan nama Muhammad ini sedikit demi sedikit hingga semuanya tidak akan mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Muawiyah. Usaha Muawiyah untuk menghapus Islam gagal. Usaha Muawiyah untuk menghapus nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam gagal. Padahal ketika ia mampu menghapus nama Muhammad sallallahu alaihi maka secara otomatis syariat Islam ini lenyap. Dan itulah yang diinginkan oleh Bani Umayyah. Tetapi apakah kemudian mereka berhasil? Tidak. Mereka gagal total. Berarti apa yang dicapai? Yang dicapai adalah kemenangan itu pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita sebut siapakah yang menang dalam peperangan antara Bani Umayyah di Karbala dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka kita bisa melihat apakah yang tujuan yang diinginkan oleh Bani Umayyah tercapai ataukah tidak tercapai? Tidak tercapai. Berarti dia gagal. Dan Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang menang. Saudara sekalian, kata menang itu ada dua makna. Kemenangan yang bersifat strategis dan kemenangan yang bersifat praktis. Dalam peperangan itu kita menyebutnya sebagai perang kemenangan bersifat praktis, yaitu kemenangan secara militer. Anda menyerang suatu tempat, kemudian kau hancurkan, Anda menang, Anda berkuasa di situ. Ini namanya kemenangan yang bersifat praktis, karena bertujuan untuk berkuasa. Anda menguasai tempat itu, Anda mengendalikan itu. Tetapi kemenangan yang semacam ini sifatnya tidak pernah abadi. Kemenangan yang semacam ini sifatnya sesaat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika perang di Karbala, seluruh keluarganya terbunuh. Anaknya terbunuh, sahabatnya terbunuh. Berarti Imamul Husain alaihi salatu wassalam secara militer dia kalah. Karena memang Imam Husain tidak menginginkan kekuasaan. Dan terbukti sekiranya Imamul Husain alaihi salatu wassalam menginginkan kekuasaan, maka di tengah malam Asyura seluruh sahabatnya tidak akan disuruh pergi meninggalkan sendirian. Tapi dalam sejarah membuktikan di malam Asyura Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta agar semua keluarganya, semua sahabatnya meninggalkan beliau sendirian. Dan dia tahu bahwa dia akan terbunuh. Ini bukan peperangan antar militer dengan militer. Pasukan yang besar 70.000 dengan hanya 70 orang. Tentu sebuah perbandingan yang berbeda. Tetapi memang keinginan Imam Husain bukanlah keinginan untuk memenangkan peperangan dalam bentuk kemenangan militer. Imam Husain tidak ingin berkuasa sama sekali. Tetapi apa? Kemenangan yang dicapai adalah kemenangan yang bersifat strategis. Kalau Anda melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah kaderisasi, maka Anda harus melihat ada target yang sifatnya praktis, ada yang sifatnya adalah strategis, yaitu jangka panjang. Anda tidak harus berkuasa, Anda tidak harus mengendalikan mereka, Anda tidak harus menjadi pemimpin, Anda tidak harus menjadi raja, tetapi pemikiranmu akan terus berkembang. Inilah yang dinamakan dengan kemenangan strategis. Imamul Husain terbunuh, sahabatnya terbunuh. Yazidlah dari sisi militer dia yang menang dan dia yang berkuasa, tetapi kekuasaan yang dilakukan, yang dimiliki oleh Yazid ibn Muawiyah hanya sesaat dan sementara. Yang kedua yang kita sebutkan dengan kemenangan strategis. Benar Imam Husain terbunuh.
Tetapi kebangkitan yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, apakah kemudian berhenti? Tidak. Pasca Asyura, sahabat-sahabat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam atau sebagian sahabat Nabi yang tidak terlibat dalam perang Karbala, mereka sadar melanjutkan pergerakan yang dilakukan oleh Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, sampai ada yang disebut dengan kelompok At-Tawabin, kelompok-kelompok orang yang bertaubat karena menyesal tidak bergabung bersama Imamul Husain di padang Karbala. Pimpinan dari gerakan ini adalah Sulaiman ibn Sa'd. Sulaiman bin Sa'd saat itu ketika Muslim bin Aqil pergi ke Kufah, utusan Imam Husain alaihi salatu wassalam minta agar mereka mendukung Imamul Husain, tetapi pasukan Ubaidillah ibn Ziyad menekan mereka sampai kemudian mereka membatalkan dukungannya kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya Sulaiman ibn Sa'd, ia tidak mau bergabung bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah peristiwa Karbala muncul gerakan, mereka bergabung, membuat gerakan sendiri, melakukan perlawanan terhadap pasukan Ubaidillah bin Ziyad dan pasukan Yazid bin Muawiyah. Terus berjalan, gagal lagi. Maka kemudian muncul yang namanya gerakan Muhtar Ats-Tsaqafi, membunuh semua pembunuh yang terlibat dalam perang Karbala. Dilakukan oleh Muhtar Ats-Tsaqafi. Gerakan ini sampai kemudian Bani Umayyah hancur. Yazid ibn Muawiyah terbunuh. Tidak diketahui di mana kuburnya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana kuburnya Yazid ibn Muawiyah. Berarti apa yang dilakukan oleh Imamul Husain, dia menang. Tapi kemenangan itu bersifat strategis. Sekarang saya berikan contoh tentang Iran. Israel kemarin menyerang Iran. Benar bahwa Iran banyak yang terbunuh. Jenderal-jenderalnya terbunuh. Banyak rumah-rumah rusak, rumah sakit rusak, tempat-tempat militer rusak. Benar. Lebih banyak daripada kerusakan yang dialami oleh Israel. Bisa jadi. Tetapi apakah kemudian Israel yang memenangkan peperangan kemarin? Tidak. Karena Israel ingin menjatuhkan pemerintahan Islam, pemerintahan Iran, Republik Islam Iran, dan gagal. Dia ingin menghancurkan tentang senjata nuklir atau yang disebut dengan tentang nuklirnya Iran, dan dia gagal. Kegagalan ini berarti Israel telah gagal dan tidak mencapai kemenangan sama sekali. Apakah kemudian Iran akan berhenti? Tidak. Iran tetap tegar sebagai negara Islam. Iran tetap tegar akan melanjutkan misi nuklirnya, dan sampai sekarang tidak ada yang mampu mentaklukkan Iran. Meskipun secara militer bisa jadi dia kalah, tetapi strategi dia tidak akan pernah kalah sama sekali. Ini pun yang dialami oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imam Husain terbunuh, tetapi pemikirannya, tujuannya, cita-citanya terus dikembangkan oleh siapapun sampai akhir zaman nanti. Jadi tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mampu mengalahkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara militer. Kemudian saudara sekalian, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, seperti kebangkitan yang dilakukan oleh Imam Husain kita sebut sebagai sebuah kemenangan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna li thawratil Husain hararatan fi qulubil mu'minin lan tabruda abada. Kebangkitan Imamul Husain alaihi salatu wassalam terdapat panas bara yang sangat membakar bergolak di dalam hati setiap mukmin dan tidak akan pernah padam.
Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga Bani Umayyah runtuh total. Semua dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dimulai oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam berdasarkan misi yang dibawa oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang kedua, apakah Bani Umayyah mampu meredam, membungkam orang mengingat Ahlul Bait Nabi dan keluarganya? Tidak, sama sekali. Seluruh umat Islam justru berbicara tentang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sayyidah Zainab ketika dia berdialog dengan Yazid ibn Muawiyah, beliau mengatakan kid kaidak was'a sa'yak wa nasib juhdak fa wallahi la tamhu dzikrana wa la tumitu wahyana. Sayyidah Zainab, seorang perempuan, menantang Yazid ibn Muawiyah, lakukan apa yang kau lakukan, usahakan semampu kamu, demi Allah kau tidak akan pernah menghapus ingatan kami, kau tidak akan pernah menghapus orang mengingat kami sama sekali, kata Sayyidah Zainab. Wala tumitu wahyana, kau tidak akan pernah mematikan wahyu yang kami terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam akan muncul seperti halnya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Sajjad alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Ibrahim ibn Talhah sambil mengejek kepada Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, man ghalaba, siapa yang menang wahai Sajjad, wahai Ali ibn al-Husain? Imam Ali Zainal Abidin diejek oleh dia. Ibrahim ibn Talha, man ghalab? Jawaban Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, idza aradta an ta'lama man ghalaba wa dahala waqtus shalah fa'adzin wa aqim. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau kau ingin siapa yang pemenangnya dalam perang Karbala itu, maka ketika masuk sholat, waktu sholat, lakukanlah adzan. Kemudian lakukan iqamat. Adzan berarti Anda menyebut nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam iqamat juga sama. Kau akan menyebut nama Rasulullah. Selama nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diingat sepanjang zaman, berarti itu yang menang adalah pihak kami, bukan bagi Bani Umayyah. Yang menang adalah Imamul Husain alaihi salatu wassalam, bukan Yazid bin Muawiyah. Mereka gagal menghapus nama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan inilah yang harus dipelajari. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada para nabi dan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan memenangkan, membela utusan kami dan orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemenangan itu? Kemenangan di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menang 2 kali. Menang karena ajaran dan misinya terus berkembang, dilakukan dan diteruskan oleh siapapun sampai sekarang ini. Kalau sekiranya bukan karena pengorbanan Imamul Husain, kita tidak akan pernah kenal Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya bukan karena pengorbanan Imamul Husain, kita tidak akan pernah mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kedengkian mereka berusaha untuk menghilangkan ingatan terhadap Ahlul Bait Yazid bin Muawiyah, Muawiyahnya sendiri, kemudian Yazid, sampai kemudian akhir hayatnya mereka melaknat Imam Ali bin Abi Thalib di setiap sholat Jumat. Melaknat
menjadi syarat sahnya sholat Jumat di zaman itu adalah melaknat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Agar ingatan tentang Ahlul Bait terhapus dari dunia Islam. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, mereka gagal. Tetapi kemenangan adalah berpihak kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ada kemenangan dua, kemenangan secara militer dan kemenangan secara strategis, atau kemenangan praktis dan kemenangan strategis. Kemenangan praktis tidak diraih oleh Imamul Husain, tetapi kemenangan strategis terus dimiliki oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman nanti dengan munculnya sahibil asri waz zaman ajalallahu farajahu syarif. Oleh karena itu hal yang paling penting, seorang tokoh Hindu, Gandhi, dia mengatakan apa? Ta'allamtu minal Husain kaifa akunu madluman fa antasir. Aku belajar dari Imamul Husain alaihi salatu wassalam bagaimana aku menjadi teraniaya ketika dia melawan Inggris. Negaranya dijajah oleh Inggris, tetapi dengan keteraniayaan itulah aku belajar dari Imam Husain. Akhirnya pun aku menangkan dan memerdekakan negaraku. Siapapun umat, bangsa manapun, ketika dia ingin belajar tentang sebuah bangsa agar memiliki harga diri dan wibawa di mata internasional, belajarlah dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah menyerah dengan tekanan apapun. Dan itu kita saksikan terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bukan hanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tetapi Ashabul Husain pun tidak pernah menyerah sama sekali di hadapan musuh, meskipun mereka ditekan, meskipun mereka harus terbunuh. Hadirin saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjadi orang-orang seperti Habib bin Madahir. Habib bin Madahir adalah sahabat Imamul Husain, sahabat Rasulullah, juga sahabat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Juga dia pecinta dan pembela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di malam Asyura ketika Imam Husain mengatakan, wahai semua sahabatku dan keluargaku, pergilah tinggalkan di waktu malam ini aku sendirian. Satu persatu tidak satu pun dari sahabat Imam Husain yang meninggalkan Imamul Husain, termasuk Habib bin Madahir. Dan di hari Asyura, Habib bin Madahir maju menuju ke medan perang dengan semangatnya yang tinggi, hingga kemudian ia terbunuh demi membela prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, saya ingin terakhir ingin katakan, andai saja madhab Ahlul Bait di Indonesia ini tidak mungkin bisa berkembang, dan pasti akan berkembang, tetapi andai kata tidak berkembang kecuali dengan terbunuhnya kita, maka kita akan siap mengorbankan semua yang kita miliki demi madhab Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang diungkapkan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufuhu dini. Andai saja agama Muhammad tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, kecuali leherku ini terpenggal oleh pedang, faya suyufuhu dini, ambil pedang, ambillah aku. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemuliaanmu ketika Anda mengikuti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surgamu ketika kau berada di bawah, di belakangnya suatu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
Allahumma inna nas'aluka bi'ismikal a'zami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Ya Allah, berikan kemudahan, pahala dan surga bagi orang yang membantu melaksanakan acara kegiatan peringatan Imamul Husain ini dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, berikan dia kemudahan, berikan, catatlah semua amalnya sebagai catatan untuk mendekatkan diri kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila arwahi amwatil hadirin wahdihimul fatiha qabla as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم تقبل الله.